Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Riri Aprianti Idhar dengan nomor pokok mahasiswa 0227241152. Pada video akhir pembelajaran kali ini, kita akan membahas rangkuman dari 7 part sebelumnya yang telah dibahas dari teori keuangan dan perbankan syariah, praktik perbankan syariah di Indonesia, hingga tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semua akan kita ulas kembali dalam video kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, kita masuk pada part 1, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, dalam teori keuangan syariah, harta dipandang sebagai amanah yang harus digunakan sesuai dengan nilai moral dan aturan syariah. Prinsip ini menjadikan etika sebagai fondasi, bukan sekedar pelengkap. Kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi pilar utama yang mengarahkan bagaimana transaksi dijalankan dan bagaimana risiko dikelola. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang menempatkan keuntungan sebagai tujuan utamanya. Sistem syariah menghubungkan keuntungan dengan keberkahan. Salah satu inti teori keuangan syariah adalah larangan riba. Riba ini dipahami sebagai penambahan yang ditentukan di awal atas pokok utang, tanpa adanya kontribusi usaha nyata. Larangan ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga solusi terhadap ketimpangan ekonomi. Riba ini menimbulkan distribusi kekayaan yang tidak adil, di mana pihak yang kuat semakin untung tanpa menanggung risiko apapun, sementara pihak yang lemah menanggung beban yang lebih besar. Sistem syariah mengarahkan aktivitas ekonomi ke sektor real agar keuntungan muncul melalui aktivitas produktif, bukan muncul dari bunga. Nah, selain riba, terdapat juga larangan maisir, yaitu spekulasi berlebihan yang menempatkan pihak pada risiko yang tidak proporsional. Maisir tidak menciptakan nilai dan seringkali hanya memindahkan kekayaan secara tidak adil. Karena itu, instrumen keuangan spekulatif seperti perdagangan derivatif yang tidak didukung aset real atau transaksi valuta tanpa kebutuhan nyata dinilai tidak sesuai. Nah, sistem syariah mengedepankan kesetaraan informasi dan risiko yang jelas. Nah, selanjutnya ada prinsip ketiga, yaitu larangan gharar, yakni ketidakjelasan dalam objek, harga, ataupun waktu. Gharar ini dapat merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakpastian yang tidak sehat dalam ekonomi. Dengan menghilangkan gharar, syariah ingin memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparansi. Oleh sebab itu, akad-akad syariah selalu menekankan detail, yaitu apa yang diperjualbelikan, berapa harganya, bagaimana kualitasnya, dan kapan akan diserahkan. Nah, teman-teman, dari prinsip-prinsip fundamental itu lahirlah berbagai jenis akad dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Pada akad mudharabah, pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola menjalankan usahanya. Keuntungan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal jika tidak ada kelalaian. Nah, sedangkan dalam musyarakah, semua pihak sama-sama menyediakan modal dan berbagi risiko secara proporsional. Kedua akad ini mencerminkan karakter utama keuangan syariah, yaitu risiko ditanggung bersama, bukan dialihkan sepihak seperti dalam sistem bunga. Kemudian akad berikutnya adalah akad jual beli, seperti murabahah, salam, dan istisna. Murabahah digunakan ketika bank membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Salam digunakan untuk membeli barang yang dikirim di masa depan dengan pembayaran penuh di awal, berguna terutama untuk sektor agrikultur. Sedangkan istisna digunakan untuk proyek manufaktur dan konstruksi, memungkinkan pembayaran bertahap. Nah, semua akad ini menekankan bahwa keuntungan lahir
dari transaksi barang, bukan dari penambahan nominal utang. Nah, teman-teman, selain jual beli, terdapat akad sewa atau ijaroh, termasuk ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Sewa dalam syariah menegaskan pembagian tanggung jawab antar pemilik dan penyewa. Pemilik bertanggung jawab atas kepemilikan aset, sedangkan penyewa bertanggung jawab atas manfaat yang akan ia peroleh. Konsep ini memastikan bahwa semua pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Nah, dalam ranah sosial, terdapat akad-akad tabaruk seperti wakalah, kafalah, hibah, dan qard. Akad-akad ini tidak diarahkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membantu. Misalnya, qard adalah pinjaman tanpa bunga yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat. Kehadiran akad tabaruk ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan semata-mata mekanisme ekonomi, tetapi juga alat pemberdayaan sosial. Dalam pengelolaan risiko, teori syariah menerapkan risk sharing, bukan risk transferring. Sistem asuransi konvensional dinilai mengandung gharar dan maisir karena ketidakjelasan manfaat dan unsur spekulasi. Sebagai solusinya, syariah mengembangkan takaful, yaitu perlindungan bersama di mana peserta saling menanggung risiko. Model ini memperkuat solidaritas ekonomi dan membuat perlindungan lebih selaras dengan prinsip keadilan. Nah, salah satu perbedaan besar antara teori keuangan syariah dengan konvensional terletak pada pandangan mengenai nilai waktu uang. Nah, dalam sistem konvensional, uang dianggap memiliki nilai waktu yang selalu meningkat melalui bunga. Sedangkan dalam syariah, nilai waktu hanya diperhitungkan ketika terkait aktivitas produktif. Keuntungan bukan berasal dari waktu, tetapi dari usahanya. Nah, perbedaan ini menjelaskan mengapa syariah menolak bunga tetapi membolehkan margin keuntungan dalam jual beli dan bagi hasil dalam usaha. Kemudian dalam skala makro, sistem keuangan syariah sangat menekankan hubungan dengan aset real. Pembiayaan harus terkait dengan barang atau jasa yang nyata. Keterikatan ini membuat ekonomi syariah lebih tahan terhadap gejolak spekulasi dan lebih mendorong pembangunan sektor produktif seperti perdagangan, industri, dan jasa. Nah, dengan demikian, arsitektur ekonomi yang dibangun lebih stabil dan tidak rentan terhadap gelembung finansial. Nah, teman-teman, peran penting lainnya adalah instrumen zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Instrumen-instrumen ini tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga strategi ekonomi yang mengurangi kesenjangan dan meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Nah, teori ekonomi syariah percaya bahwa distribusi yang adil menciptakan stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Kemudian, tata kelola atau governance juga menjadi prinsip utamanya. Kejelasan kontrak, audit syariah, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi bagian berbagai elemen untuk memastikan setiap produk keuangan sesuai dengan aturan. Dalam keuangan syariah, kepercayaan adalah aset ekonomi yang sangat penting. Sistem yang transparan menciptakan kepastian dan mengurangi risiko moral hazard. Dalam konteks perbankan syariah, seluruh teori tersebut diterjemahkan menjadi produk dan layanan. Bank syariah tidak memberikan pinjaman berbunga, tetapi menyalurkan pembiayaan menggunakan akad-akad sesuai dengan prinsip syariah.
Penghimpunan dana dilakukan melalui wadiyah atau titipan dan mudorobah atau bagi hasil, kemudian disalurkan ke sektor real. Bank syariah berfungsi bukan hanya sebagai lembaga komersial, tetapi juga sebagai lembaga yang membawa nilai etika ke dalam transaksi keuangan. Nah, seluruh struktur teori keuangan dan perbankan syariah ini dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kebermanfaatan. Dengan menghindari riba, maisir, dan goror, serta menguatkan prinsip jual beli, bagi hasil, dan aset real, sistem ini berupaya membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Teori ini tidak hanya menawarkan alternatif, tetapi juga membentuk paradigma yang menyeimbangkan profit, etika, dan kesejahteraan sosial. Teori ini tidak hanya menawarkan alternatif, tetapi juga membentuk paradigma yang menyeimbangkan profit, etika, dan kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman, kemudian kita masuk pada part 2, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia berkembang dalam ekosistem ekonomi yang sangat dinamis. Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Namun, pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk muslim, tetapi juga pada pemahaman masyarakatnya, regulasi yang mendukung, inovasi produk, dan kualitas lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Karena itu, praktik perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga membuka peluang besar bagi transformasi ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Nah, dalam praktiknya teman-teman, bank syariah di Indonesia mengoperasikan layanan perbankan yang setara dengan bank konvensional, mulai dari penghimpunan dana, pembiayaan, hingga layanan jasa. Namun cara kerjanya berbeda karena seluruh aktivitas harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas riba, bebas maisir, bebas goror, seperti yang telah saya jelaskan pada part sebelumnya. Nah, produk pembiayaan syariah tidak berbasis bunga, tetapi juga menggunakan akad jual beli seperti murabahah, sewa melalui ijarah, atau pembiayaan kolaboratif seperti mudharabah dan musyarakah. Bank syariah juga dituntut untuk menjaga transparansi lebih tinggi karena karakteristik akad yang menekankan kejelasan harga, nilai margin, bagi hasil, waktu penyerahan, dan pembagian risiko. Di Indonesia, praktik pembiayaan syariah cenderung didominasi oleh akad murabahah. Hal ini disebabkan struktur murabahah yang lebih sederhana, risiko yang lebih kecil, serta kemudahan dalam perhitungan dan administrasi. Namun, dominasi murabahah sering dikritik karena dianggap terlalu mirip dengan pembiayaan berbasis bunga ketika tidak dijalankan dengan benar. Tantangan bank syariah di sini adalah mendorong porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, meskipun mekanismenya lebih kompleks dan membutuhkan analisis yang lebih mendalam terhadap usaha nasabah. Nah, selain itu, praktik perbankan syariah di Indonesia harus menghadapi tantangan literasi. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional secara substantif. Tidak sedikit yang menyangka bahwa bank syariah hanya bank konvensional dengan label Islam. Padahal konsep risk sharing, asset-based financing, akad-akad syariah, serta tata kelola syariah menjadi pembeda utama. Tantangan literasi ini menyebabkan penetrasi perbankan syariah masih relatif rendah dibanding potensi pasar yang ada.
Nah, tantangan lain yang cukup besar adalah kompetisi dan skala usaha. Bank syariah masih memiliki aset yang lebih kecil dibanding dengan bank konvensional, sehingga jangkauan operasional, kapasitas modal, dan efisiensi masih sangat terbatas. Skala yang kecil membuat biaya operasional lebih tinggi, sehingga bank syariah harus lebih kreatif untuk tetap kompetitif tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun, integrasi beberapa bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia menjadi langkah besar dalam memperkuat industri. Konsolidasi ini menunjukkan arah transformasi untuk membangun bank syariah nasional yang lebih kuat dan efisien. Kemudian, tantangan regulasi juga menjadi aspek krusial. Walaupun Indonesia memiliki kerangka hukum syariah yang cukup maju melalui Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, masih ada sejumlah regulasi teknis yang belum sepenuhnya sejalan dengan karakteristik akad syariah. Misalnya, perpajakan untuk akad tertentu, aturan terkait underlying aset, atau standar akuntansi yang perlu terus disesuaikan. Regulasi yang belum harmonis dapat memperlambat inovasi produk syariah. Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang yang sangat besar yang terus berkembang. Salah satu peluang terbesar datang dari perkembangan ekonomi digital dan perubahan perilaku keuangan masyarakat. Digitalisasi bank syariah memungkinkan penyederhanaan proses, penurunan biaya operasional, serta peningkatan jangkauan layanan ke seluruh wilayah di Indonesia. Fintech syariah, mobile banking, digital onboarding, dan integrasi layanan pembayaran syariah menjadi pendorong utama pertumbuhan baru. Dengan dukungan teknologi, produk-produk seperti pembiayaan UMKM berbasis bagi hasil dapat dijalankan lebih efisien, cepat, dan aman. Peluang berikutnya adalah kebutuhan sektor real yang terus berkembang. Karena pembiayaan syariah berbasis aset dan usaha nyata, sektor seperti agrikultur, industri halal, pariwisata halal, pendidikan, hingga kesehatan menjadi target potensial yang sangat luas. Indonesia sedang meningkat permintaannya terhadap produk halal sehingga bank syariah memiliki posisi strategis untuk masuk ke rantai nilai halal nasional dan global. Nah, selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan yang etis, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama menjadi peluang besar lain. Masyarakat kini lebih mencari sistem keuangan yang tidak sekadar menawarkan keuntungan, tetapi juga memberikan kebermanfaatan sosial. Inilah ruang di mana bank syariah menawarkan nilai tambah melalui konsep bagi hasil, aktivitas produktif, distribusi zakat perusahaan, serta kehadiran akad sosial seperti qard dan wakalah. Dukungan pemerintah dan regulator juga semakin kuat. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Lingkungan regulasi yang semakin kondusif ditambah dengan percepatan digitalisasi dan inklusi keuangan membuka peluang bank syariah untuk memperluas pangsa pasar secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya teman-teman, praktik perbankan syariah di Indonesia berada pada titik penting transformasi. Tantangan seperti literasi rendah, skala usaha yang terbatas,
regulasi yang belum seragam, serta kebutuhan sumber daya manusia syariah yang berkualitas memang masih membayangi. Namun peluang melalui digitalisasi, pertumbuhan industri halal, dan meningkatnya kesadaran masyarakat memberikan momentum untuk mempercepat pertumbuhan. Jika industri mampu berinovasi sambil tetap menjaga kepatuhan syariah, perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam ekonomi nasional. Nah, teman-teman, selanjutnya part 3 yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Teman-teman, di era digital saat ini, industri perbankan syariah menghadapi tantangan dan peluang baru. Transformasi teknologi yang begitu cepat menuntut bank syariah untuk tidak hanya mengikuti perkembangan, tetapi juga mengoptimalkan seluruh infrastruktur yang dimiliki agar mampu bersaing dengan industri keuangan lainnya. Yang pertama, optimalisasi infrastruktur teknologi menjadi fondasi utamanya. Bank syariah perlu memperkuat sistem core banking, mempercepat proses digitalisasi layanan, serta mengadopsi teknologi seperti cloud computing dan API. Dengan infrastruktur yang modern, proses transaksi dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan aman. Selain itu, integrasi teknologi memungkinkan pengembangan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah secara fleksibel dan inovatif. Kedua, pentingnya membangun keamanan cyber yang kokoh. Di tengah meningkatnya ancaman digital, bank syariah harus memiliki sistem proteksi data yang kuat, mulai dari enkripsi, monitoring real-time, hingga audit keamanan berkala. Kepercayaan adalah aset utama dalam keuangan syariah, sehingga perlindungan terhadap data nasabah merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar. Ketiga, yaitu infrastruktur digital juga perlu mendukung aksesibilitas dan inklusi keuangan. Dengan memperluas layanan mobile banking, digital onboarding, hingga pemanfaatan teknologi biometrik, bank syariah dapat menghadirkan layanan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya belum tersentuh pelayanan bank. Hal ini sejalan dengan misi sosial keuangan syariah yang menekankan keadilan dan kebermanfaatan bagi semuanya. Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur tidak hanya terkait teknologi, tetapi juga penguatan SDM dan literasi digital. Sumber daya manusia di sektor perbankan syariah perlu dibekali kemampuan adaptif terhadap teknologi serta pemahaman mendalam tentang prinsip syariah. Dengan SDM yang kompeten, transformasi digital dapat berjalan lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi ekosistem juga menjadi elemen penting. Bank syariah perlu bekerja sama dengan fintech syariah, e-commerce, hingga regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap sesuai dengan aturan dan memiliki landasan syariah yang kuat. Kolaborasi ini akan mempercepat pengembangan produk serta memperluas jangkauan layanan. Dengan optimalisasi infrastruktur yang terarah dan komprehensif, industri perbankan syariah dapat tampil lebih modern, efisien, dan berdaya saing di tengah dinamika era digital. Transformasi bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan agar perbankan syariah mampu memberikan layanan yang unggul, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman, yang berikut yaitu part 4, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, perkembangan perbankan syariah di era digital tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga dan industri pendukung yang membentuk ekosistemnya. Transformasi digital hanya akan berhasil jika seluruh pihak bergerak bersama, mulai dari regulator, lembaga pengawas syariah, fintech, hingga lembaga pendidikan dan industri teknologi. Peran pertama datang dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
Di era digital, regulator perlu menyediakan aturan yang adaptif untuk mendukung inovasi, seperti regulasi digital onboarding, open banking, integrasi fintech, hingga teknologi blockchain. Mereka memastikan bank syariah dapat berinovasi tanpa kehilangan koridor kepatuhan syariah dan manajemen risiko. Regulasi yang jelas juga memberikan kepercayaan bagi pelaku industri untuk mempercepat transformasi digital. Selanjutnya yaitu peran Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting. Di tengah digitalisasi layanan, pengawasan syariah harus dilakukan dengan cara yang lebih modern, misalnya melalui audit digital, sistem monitoring otomatis, dan verifikasi akad berbasis teknologi. Dengan pendekatan ini, setiap inovasi tetap terjaga kesesuaian syariahnya, mulai dari struktur akad dalam aplikasi, proses pembiayaan online, hingga transaksi digital yang terjadi secara real time. Selain regulator dan lembaga syariah, industri pendukung seperti fintech syariah berperan sebagai katalis inovasi. Fintech membuka peluang kolaborasi dalam pembayaran digital, zakat dan wakaf online, P2P lending syariah, dan integrasi layanan berbasis akad halal. Melalui API dan sistem integrasi lainnya, fintech membantu bank syariah menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Kolaborasi ini memperluas pasar dan meningkatkan inklusi keuangan syariah. Industri teknologi lainnya seperti penyedia cyber security, cloud computing, dan big data analytics juga memiliki kontribusi yang besar. Dengan semakin banyaknya transaksi, maka keamanan data menjadi fondasi utama untuk menjaga amanah dan kepercayaan nasabah. Teknologi cloud dan analisis data membantu bank syariah meningkatkan efisiensi operasional, memahami kebutuhan nasabah, dan mengembangkan produk yang lebih relevan namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain aspek teknologi, lembaga pendidikan dan riset memegang peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Transformasi digital membutuhkan tenaga ahli yang menguasai fikih muamalah sekaligus memahami teknologi digital, data, dan sistem keuangan modern. Melalui kampus, pusat studi syariah, dan lembaga pelatihan, industri perbankan syariah mendapatkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan digital. Asosiasi seperti Asbisindo dan Masyarakat Ekonomi Syariah juga membantu melalui edukasi publik, pelatihan, advokasi kebijakan, dan penyusunan pedoman industri. Mereka memperkuat komunikasi antar pelaku industri dan menjadi jembatan antar bank, regulator, akademisi, dan masyarakat. Nah, secara keseluruhan, perkembangan perbankan syariah di era digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi pada kekuatan sinergi antar lembaga pendukung. Kolaborasi regulator, pengawas syariah, fintech, industri teknologi, lembaga pendidikan, serta asosiasi industri menjadi kunci utama agar perbankan syariah mampu bertransformasi secara modern, tetap menjaga nilai-nilai syariah sebagai fondasinya. Teman-teman, selanjutnya part 5 yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman, kehadiran OJK mengubah struktur pengawasan sektor keuangan di Indonesia dan mendorong transformasi penting dalam peran Bank Indonesia. Sebelum OJK dibentuk, Bank Indonesia bertanggung jawab penuh atas pengawasan perbankan, mulai dari kesehatan bank, manajemen risiko, hingga perlindungan konsumen. Namun sejak fungsi itu dialihkan ke OJK, Bank Indonesia mengalami reposisi peran menjadi bank sentral yang lebih fokus pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan penguatan sistem pembayaran. Transformasi pertama yang paling menonjol adalah pergeseran fokus dari mikroprudensial ke makroprudensial. Setelah OJK mengambil alih pengawasan bank secara mikro, Bank Indonesia tidak lagi mengamati kondisi internal setiap bank,
tetapi mengawasi risiko yang berpotensi mengguncang sistem keuangan secara keseluruhan. Melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia mengatur likuiditas, memantau pertumbuhan kredit, dan memastikan sistem keuangan tetap stabil ketika terjadi tekanan ekonomi. Transformasi kedua adalah penguatan Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Dengan semakin berfokus pada stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengelola suku bunga acuan. Tanpa beban pengawasan operasional bank, Bank Indonesia memiliki ruang lebih luas untuk konsentrasi pada respon kebijakan terhadap dinamika ekonomi global dan domestik. Nah, kemudian transformasi ketiga terjadi pada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dan digitalisasi ekonomi. Setelah OJK mengurus sektor keuangan secara luas, Bank Indonesia menajamkan fokusnya pada pengembangan infrastruktur pembayaran nasional. Inisiatif seperti KRIS, BI Fast, dan regulasi pembayaran digital merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia menjaga sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien. Dalam era digital, Bank Indonesia menjadi penggerak utama transformasi pembayaran menuju ekosistem yang lebih inklusif dan terintegrasi. Transformasi lainnya terlihat dalam koordinasi stabilitas sistem keuangan. Pembagian tugas antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS diperkuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Nah, dalam forum ini, Bank Indonesia berperan sebagai penyedia analisis makroekonomi dan pengidentifikasi risiko sistemik. Dengan pembagian peran yang lebih jelas, respon terhadap potensi krisis dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Nah, selain itu, Bank Indonesia semakin menonjol dalam pengembangan inklusi keuangan dan riset ekonomi. Dengan peran pengawasan mikro yang sudah dialihkan, Bank Indonesia dapat fokus mengembangkan kebijakan berbasis data untuk mendukung transformasi digital, memperluas akses keuangan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan riset ini memperkuat Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengambil keputusan berdasarkan analisis mendalam terhadap tren ekonomi. Secara keseluruhan, kehadiran OJK tidak mengurangi peran Bank Indonesia, tetapi mengarahkannya menjadi lebih fokus dan strategis. Bank Indonesia kini berfungsi sebagai bank sentral modern yang menekankan stabilitas moneter, keamanan sistem pembayaran, pengawasan makroprudensial, dan dukungan terhadap ekonomi digital. Nah, transformasi ini membuat koordinasi antar lembaga lebih efektif dan memungkinkan pengawasan keuangan nasional berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, kita sudah masuk pada part ke-6, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Dalam perjalanan pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran yang tidak kalah penting meskipun fungsi pengawasan telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Fokus Bank Indonesia kini bukan lagi pada mikroprudensial tetapi pada bagaimana menciptakan fondasi makro yang kondusif, stabil, dan berkelanjutan bagi pertumbuhan industri syariah. Inisiatif-inisiatif yang dijalankan Bank Indonesia menjadi bagian dari upaya besar untuk memastikan bahwa perbankan syariah mampu bersinergi dengan perkembangan ekonomi nasional. Salah satu inisiatif utama adalah penguatan kerangka kebijakan makroprudensial syariah. Bank Indonesia menyusun instrumen makroprudensial yang selaras dengan karakteristik syariah, seperti penilaian risiko berbasis akad, analisis ketahanan likuiditas pada bank syariah, hingga pengembangan indikator stabilitas sistem keuangan syariah. Nah, langkah ini penting karena bank syariah memiliki struktur risiko dan pola bisnis yang berbeda dari bank konvensional, sehingga tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong pengembangan instrumen pasar keuangan syariah. Tanpa instrumen yang memadai,
bank syariah akan kesulitan mengelola likuiditas dan portofolio investasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia menginisiasi penguatan sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sukuk Bank Indonesia, serta mendorong integrasi transaksi berbasis akad syariah dalam pasar uang domestik. Kehadiran instrumen ini memberikan ruang manuver yang lebih luas bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Dalam era digital, Bank Indonesia juga berperan besar dalam mengembangkan ekosistem pembayaran syariah. Sistem seperti kris syariah, standar layanan pembayaran halal, hingga integrasi dompet digital syariah menjadi bagian dari visi Bank Indonesia untuk menciptakan lingkungan transaksi yang sesuai syariah namun tetap modern dan efisien. Langkah ini menjadikan perbankan syariah lebih dekat dengan masyarakat lintas segmen, terutama generasi muda yang sangat lekat dengan teknologi. Bank Indonesia juga memperkuat edukasi dan literasi keuangan syariah melalui program kampanye nasional, kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan, serta riset ekonomi syariah. Bank Indonesia berupaya memperluas pemahaman publik terkait produk dan keunggulan sistem keuangan syariah. Tingkat literasi dan inklusi yang meningkat akan berdampak pada pertumbuhan jumlah nasabah dan peningkatan kebutuhan terhadap layanan syariah. Selanjutnya, Bank Indonesia memiliki inisiatif strategis dalam pengembangan ekonomi syariah terintegrasi melalui sektor real. Perbankan syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi harus menjadi penggerak aktivitas ekonomi halal. Karena itu, Bank Indonesia mendorong pembentukan klaster industri halal, pendampingan UMKM syariah, pengembangan rantai nilai halal, serta pembinaan ekosistem usaha berbasis syariah. Melalui pendekatan ini, bank syariah tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga terhubung langsung dengan sektor-sektor produktif. Dan yang terakhir, Bank Indonesia berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah, OJK, DSN MUI, dan pelaku industri untuk menyusun peta jalan pengembangan keuangan syariah nasional. Kolaborasi ini memastikan bahwa arah kebijakan berjalan seragam, terukur, dan berkelanjutan. Harmonisasi regulasi menjadi kunci agar ekosistem keuangan syariah tumbuh tanpa hambatan struktural. Secara keseluruhan, inisiatif Bank Indonesia merupakan fondasi penting bagi penguatan perbankan syariah di Indonesia. Mulai dari stabilitas sistem keuangan, pengembangan instrumen pasar, digitalisasi layanan, edukasi, hingga integrasi dengan sektor real. Nah, langkah-langkah inilah yang akan menentukan bagaimana industri perbankan syariah berkembang dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang. Nah, teman-teman, kita masuk pada part 7, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan dan keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Industri ini terus tumbuh dan memperluas layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama yang menjadi fondasi adalah larangan riba, kehadiran dalam pembagian risiko, transparansi, serta keterkaitan dengan sektor ekonomi real. Nilai-nilai inilah yang membuat sistem syariah dianggap lebih etis dan stabil. Namun teman-teman, perkembangan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi yang terus berubah dan membutuhkan penyesuaian cepat dari lembaga keuangan syariah. Nah, persaingan dengan bank konvensional juga menjadi hambatan, karena bank konvensional telah memiliki jaringan, modal, dan teknologi yang lebih mapan dari bank syariah. Selain itu, literasi keuangan syariah di masyarakat masih rendah, sehingga banyak orang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Nah, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami ekonomi syariah sekaligus dunia perbankan modern. Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan.
Perkembangan teknologi finansial atau fintech membuka ruang baru bagi layanan keuangan syariah untuk menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi yang lebih etis dan bebas riba juga terus meningkat, sehingga potensi pasar semakin luas. Selain itu, inovasi produk keuangan syariah seperti pembiayaan mikro, investasi syariah, hingga sukuk menjadi kekuatan baru yang membuat industri ini semakin relevan. Tren global pun menunjukkan bahwa keuangan syariah berkembang tidak hanya di negara muslim, tetapi juga di berbagai negara lainnya yang melihat potensi besar sektor ini. Jadi secara keseluruhan, keuangan dan perbankan syariah memiliki prospek yang sangat cerah. Dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi, inovasi produk, serta penguatan regulasi, industri ini mampu terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Tantangan yang ada bukanlah hambatan, melainkan langkah menuju industri yang lebih matang, modern, dan berdaya saing global. Nah, teman-teman, akhirnya kita telah sampai di akhir pembahasan part 8 ini. Semoga rangkuman yang telah saya bahas dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi ekonomi syariah dengan lebih baik. Jangan lupa untuk menonton kembali video-video sebelumnya jika ada yang ingin teman-teman dalami lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Saya Riri Apriyanti Dhar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.